fayara af'alal haqqi azza wa jalla fihim, karena mereka itu para wali Allah yang mereka lihat itu adalah perbuatan-perbuatan Allah yang dilakukan oleh manusia. Bahasa kasarnya begini, firman Tuhan di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Bagaimana Kang ini bahasa Indonesianya? Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah mencipta kamu dan mencipta perbuatan kamu. Jadi ini wayang nih namanya Dorna, Sangguni, Dorna. Yang menggerakkan siapa? Siapa yang menggerakkan? Ini kan wayang kulit. Dia bergerak, yang menggerakkan siapa? Bukan Kidalang. Terus Dorna ngomong. Yang ngomong siapa? Ya kan jadi persoalan. Jadi ketika mereka tidak membenci apapun yang dilakukan oleh sesama manusia, ya karena mereka sadar yang dilihat adalah perbuatan Tuhan. Paham nggak? Oh jangan salah paham lagi nanti, ini gawat nantinya. Jadi perbuatanmu yang cipta siapa? Berarti perbuatan siapa itu? Nah ketika kamu mencuri, yang mencuri siapa? Nah di sini ini jadi masalah. Ini jadi masalah karena bahasa kita menjadi sulit. Saya ingin mengatakan bahwa bahasa kita, bahasa manusia tidak mampu menjelaskan hal semacam ini. Itulah makanya para aulia ilah kebanyakan kalau sudah mentok nih udah nggak ngomong lagi kok. Malas ngomongnya sih nggak paham. Iya. Jadi fayara af'alal haqqi azza wa jalla fihim, di dalam perbuatan mereka itu adalah af'alul haqqi, perbuatan Tuhan juga. Iya. Yanzuru ila khurujil aqdiyati wal aqdar min babil hukmi wal ilmi, yaitu mereka melihat itulah implementasi, aplikasi, manifestasi ya menjadi qada dan qadar. Iya. Jadi apa yang sekarang terjadi ini dalam Pak Harto kan ada repelita, ada repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Itu sudah dibuat sekarang. Itu. Kan sudah disusun untuk tahun 2004 sampai tahun 2009. Repelita disusun. Nah, ketika sudah datang saatnya, namanya pelita, pembangunan 5 tahun. Nah, qada itu adalah rencana program, nanti pelaksananya menjadi namanya qadar. Jadi apa yang kita lihat itu adalah qadar Tuhan juga. Sehingga saya ingin mengatakan, ya tidak sulit bagi Tuhan mengampuni dosa apapun yang kau lakukan. Dan juga tidak ada halangan untuk menolak segala kebaikanmu. Nggak ada urusan kok. Itu. Kita jangan ngitung-ngitung pahala lah. Ya, masih penting gini. Min babil hukmi wal ilmi, secara putusan dan secara keilmuan. Walakinau yaktumu dzalika, tetapi itu disembunyikan. Ya, wa yukhatibul khalqa bil hukmi atau bil hukmi. Jadi berbicara kepada makhluk manusia atau manusia itu adalah dengan berdasarkan putusan-putusan alladzi huwa al-amr wan nahi, yaitu
berupa perintah dan larangan yang disebut dengan syariat itu. Wala yukhatibuhum bila ilmi, tidak dibicarakan dengan berdasarkan ilmu tapi dengan putusan hukum. Jadi kita beragama artinya kalau syariat itu artinya dengan berdasarkan fikih, berdasarkan syariat, yaitu haram, halal, makruh, sunnah, wajib, mubah dan sebagainya. Itu persoalannya, boleh dan tidak boleh, perintah dan larangan. Itu bukan dengan ilmu Tuhan, ya mah lain bidangnya. Jadi sekali lagi, ketika kita beragama masih berputar-putar di bidang syariat, tetap bertengkar kok. Bab muamalah itu kan sifatnya hubungan horizontal yang selalu menimbulkan pertengkaran, betul nggak? Beda dengan vertikal, urusan kita dengan Tuhan, itu yang jadi persoalannya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Alladzi huwa asir, yang merupakan rahasia. Ya kita jangan bocorin rahasia udah. Al-Haqqu azza wa jalla arsala rusula, Allah itu mengutus para rasul, para jubir, wa anzalal kitab wal kutuba, dan juga diturunkan Alkitab sebagai guide of life-nya, ya, wa hadzara wa andara, dan para nabi juga memberikan peringatan, memberikan bujukan, memberikan ancaman dan sebagainya, ya, ditarkibil hujjati alal khalqi, untuk menyusun argumentasi kepada manusia, ya, wa ilmu fihim la tadkhulu fihi wa la ta'taridu alaih, tetapi ilmunya Allah itu ya ada pada mereka, yaitu la tadkhulu fihi, tidak masuk dalam wilayah itu ilmu mereka, ya, wa la ta'taridu alaih, dan tidak bertentangan, tidak berhalangan fihi karun wa farrun, itu ada tawar menawar, ada dorong tarik ulur dan sebagainya. Karun wa farrun, ya, ada maju, ada mundur, ada belok kanan, belok kiri dan sebagainya. Wal ilmu fihi sabat, dan ilmu adalah pasti sifatnya. Yahtaju ilal hukmi al musyarak, perlu ada putusan kesamaan, kebersamaan, putusan bersama, kesepakatan bersama. Kalau pesan syariat ya depend on, tergantung, dan namanya syariat, perintah larangan itu sangat kondisional kok. Apa yang sekarang boleh, ya bisa kan, bisa tidak boleh. Tetapi nanti saya batas dulu nih. Begini persoalannya, kita sulit melakukan revisi. Jadi hasil kajian fikih oleh para ulama zaman dahulu itu final dan tidak pernah direvisi oleh siapapun. Ada ijtihad tarjih, ya, ada Imam Nawawi, Imam Zamakhsyari dan sebagainya. Tetapi sangat sedikit sekali. Satu contohnya, jangan dibantah dulu. Tepat enggak Imam Syafi'i mengambil keputusan bahwa sentuhan dengan istri tanpa aling-aling itu batal wudu? Ternyata sekarang di abad ke-20 ini jamaah haji itu jumlahnya udah puluhan juta loh. Dalam waktu yang sama di tempat yang sebesar itu mereka berputar tawaf bersama. Mungkin enggak dihindari tidak bersentuhan? Ayo. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang bermadzhab Syafi'i ketika naik haji harus pindah mazhab, betul enggak? Ya kenapa tidak direvisi aja Syafi'inya? Berarti kan tidak valid. Mana mungkin Allah tidak bisa memprediksi
Kalau iya putusan Tuhan itu batal wudunya, berarti Allah tidak memprediksi bahwa nanti di akhir zaman orang naik haji akan berjubel seperti ini. Apa mungkin? Enggak mungkin kan? Berarti yang salah prediksi siapa? Nggak ada yang berani kan? Ya iya, karena sudah keburu dianggap sakral begitu. Oke? Semacam itu. Banyak sekali. Pegang Al-Quran. Ya, saya ini matanya Syafi'i loh. jangan. Saya juga kalau pegang Quran juga butuh juga sih. Sekarang dalilnya mana? La yamassu illal mutahharun. Ada nggak hadis yang menerangkan bahwa ketika sahabat itu disuruh Nabi untuk menulis Al-Quran, ada nggak hadisnya mereka suruh wudhu dulu? Yang dimaksudkan pegang Quran kan pegang mushaf. Kalau Al-Quran kan nggak bisa dipegang, betul nggak? La yamassuhu, dhamiruhu itu kepada Al-Quran kan, alladzi huwa fil lahil mahfuz. Nah, ketika mereka nulis Al-Quran, wudhu nggak ada masalah itu. Zaman Nabi udah ada mushaf belum? Pegang mushaf wajib wudhu enggak? Yang enggak tahu, enggak ada hukumnya, gimana lagi? Malah justru akhirnya karena terlalu mensakralkan Al-Quran, dampaknya negatif, membuat kita menjadi jarang membaca Al-Quran. Saya mau nanya, orang yang meyakini pegang mushaf harus wudhu dengan orang yang meyakini tidak perlu wudhu, mana yang lebih banyak baca Qurannya? Ayo. Orang yang yakin tidak perlu wudhu pegang mushaf dikantongin kok, betul nggak? Di kereta api nunggu kereta sambil baca Quran. Kalau kamu bisa nggak begitu? Malahnya nggak baca Quran loh. Sujur baik Kang Em. Ayo. Ya kan, ya malas wudhunya. Nah itu semacam itu. Direvisi nggak? Enggak kan? Sekarang. Dan malah kita ketika ya dulu waktu saya masih nakal waktu kecil itu pegang ayat Quran tuh. Dimarahin saya sama teman-teman. Iya, harus wudhu dulu. Ya itulah. Ya udahlah. Dan sampai sekarang seperti itu. Dikucilkan kalau di komunitas mazhab Syafi'i pegang Quran wudhu lagi itu. Nah, tetapi ketika kita tafsir, ayo wudhu nggak? Di situ. Tidak konsistennya kan. Kalau tafsir tidak perlu wudhu lagi, tetapi dengan persyaratan kira-kira kalimat-kalimat tafsirnya lebih banyak daripada nas Al-Qur'annya. Tapi ada Al-Qur'annya nggak di tafsir itu? Itu persoalan. Nah, ya itu sebagai contoh sajalah. Jadi ketika kita beragama masih dalam wilayah syariat, dijamin akan bertengkar, dijamin bertengkar. Nah kalau sudah kelasnya kayak para wali yang syariat betul-betul maksiat, mereka nggak benci kok, enggak. Iya, ya karena kenapa? Karena mereka seperti seorang ayah melihat anak-anaknya. Nah kalau anaknya disandera sama penyamun-penyamun, kemudian minta tebusan, ditebus enggak? Orang yang dalam maksiat, dalam cengkraman setan, cengkraman hawa nafsu, apa seorang waliullah marah, benci mereka, kesian dong, ditolong mereka, supaya mereka dibebaskan dari cengkraman itu. Sih, selama ini apa yang kau lakukan? Kebencian kepada mereka itu. Ini persoalannya, ini jadi persoalan. Nah itu, jadi artinya bahwa
dan bukan hanya maksiat biasa, sekalipun sampai kepada orang itu menjahati kamu kok. Ya semacam itu. Masa Nabi nyuruh orang suruh motong tangannya maling terus suruh dikalungin di lehernya. Di tafsirnya ada, di fikihnya ada. Madzhabul arba'ah, bab syariqah ada di situ. Kalau perlu saya ambil kitabnya biar yakin. Iya, lalu saya harus mempercayai bahwa Nabi menyuruh maling dipotong tangannya lalu tangannya dikalungin di lehernya. Sadis banget tuh. Yang jadi persoalan bukan begini. Saya merasa terganggu kemesraan saya dengan Kanjeng Nabi untuk meyakini hadis seperti itu. Nggak mungkin saya akan merindukan orang seperti itu dong. Itu aja persoalannya. Jadi tolong izinkan saya untuk tetap merindukan Kanjeng Nabi kok. Tapi kalau Anda merasa nyaman meyakini Nabi seperti itu, nyuruh motong tangan terus kan dikalungkan ke ininya, malah ada lagi malingnya lari 8 orang terus suruh dikejar, terus belum dipotong tangannya dicungkil dulu matanya, baru dipotong tangannya dibuang ke padang pasir. Apa tidak mengganggu kemesraan saya? Tapi kalau Anda menyalahkan saya silakan, tapi saya tidak menyalahkan Anda kok. Ya udah, kalau Anda merasa nyaman ya mangga silakan, itu aja persoalannya. Ya kan persoalan begitu. Jadi nggak mungkin. Nabi kan banyak cerita. Nabi pernah cerita diludahi orang kan. Marah nggak? Enggak kok. Terus ini yang jadi persoalan. Jadi kebencian apalagi karena orang itu dianggapnya orang kafir, non muslim dibenci akhirnya. Nah, apalagi orang menjahati kamu. Kamu ditipu uangnya 600 juta, dendam enggak? Jujur dong. Nah, itu persoalan. Iyalah. Wa anzal kutuba wa hadara wa andara li tarkibil hujjah 'ala al-khalqi wa 'ilmu fihim la tadkhulu fihi wa la taqaridu 'alaihi fihi karrun wa farrun wal 'ilmu fihi sabat yahtaju ila al-hukmi al-musytarak, ada kesepakatan kebersamaan. Laka wa li ghairika, untukmu dan untuk selain kamu. Wa tahtaju ilal ilmil khas, dan perlu ada ilmu khusus, ilmu spesial. Ya. Fahasab, itu saja. Idza amila ahadukum bil ilmi adh-dhahir, ya. Ketika engkau salah seorang di antara kamu melakukan beramal dengan ilmu yang zahir, zakahur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal ilmil batin. Tapi Rasul yang lakukan berdasarkan ilmu batin, bukan ilmu yang zahir. Ya, yazqahu al-hukm al-batin, bahkan putusan pun putusan batin juga. Kama yazqu at-tairu liwaladihi, seperti juga seekor burung juga melindungi anak-anaknya seperti itu. Ya fa'alu dzalika ma'hu la li ajli tasdiqihi, melakukan hal semacam itu dilakukan tapi bukan untuk pembenaran. Wa amaluhu biqaulihi zahir, dan amalnya dengan pendapat yang zahir, bahwa syariat yaitu syariat. Oke, itu aja dulu. Enggak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.